Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita bertemu kembali dalam kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna, fikih pendidikan anak-anak. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita fahami dan sudah kita jelaskan bahwasanya dalam mencetak anak-anak yang saleh dan salehah dimulai tidak setelah anak itu lahir. Dalam mencetak generasi yang saleh dan salehah bukan dimulai sejak anak itu lahir, apalagi setelah besar, tentu sangat tidak. Kapan dia dimulai? Dimulai sejak memilih pasangan. Seorang laki-laki hendaklah dia pilih seorang pasangan yang solehah. Dia siapkan SDM-nya, dia siapkan perangkat-perangkat pendidikan untuk anaknya. Demikian ikhwah. Perangkat yang paling utama itu adalah seorang calon ibu. Dia adalah istri, calon istri. Karena istri ini yang paling dekat dengan anak-anak, yang paling sering berinteraksi dengan anak-anak. Makanya diperlukan seorang SDM, seorang ibu ya yang benar-benar memiliki agama yang baik. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian selanjutnya setelah mendapatkan, dan perlu kita ketahui juga bahwasanya untuk mendapatkan seorang istri yang solehah, seorang laki-laki harus mensolehkan dirinya terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan at-thayyibuna lit-thayyibat. Ya, bahwasanya al-khabithatu lil-khabithina wal khabithuna lil-khabithat. Wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, maksudnya buruk di sini bukan buruk rupanya tapi buruk akhlaknya, buruk agamanya. Wanita yang buruk, wanita yang kotor agamanya, buruk akhlaknya, itu sepadan untuk laki-laki yang buruk. Wal khabithuna lil khabithat, laki-laki yang buruk agamanya itu cocoknya untuk perempuan yang buruk. Wat thayyibatu lit thayyibin, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik yang solehah untuk laki-laki yang soleh. Wat thayyibuna lit thayyibat, dan laki-laki yang soleh untuk wanita-wanita yang solehah. Demikian ikhwah. Ya, jadi setelah bersatulah mereka berdua ini, ya, dan tentunya dalam hubungan mereka diharapkan mendapatkan anak. Inilah merupakan cikal bakal ataupun modal yang sangat vital untuk kita mencetak anak-anak yang soleh ataupun generasi yang soleh dan solehah. Dan tidak hanya itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika seorang suami baru menikah dan bertemu di malam yang pertama dengan istrinya, itu dipegang kepala istrinya, ubun-ubun istrinya. Saya berkata, Allahumma inni as'aluka min khairiha, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha
alaihi wa as'aluka min syarriha wa syarri ma jabalta ha alaihi. Demikian ikhwah. Kemudian ditambah lagi ketika mereka melakukan hubungan intim, sebelumnya didahului dengan ucapan Allahumma janni bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Dua doa ini harus diucapkan ikhwah. Ya, harus diucapkan. Jadi ketika suami istri sedang mau melakukan hubungan, maka baca doa ini. Bismillah ya Allah, jauhkan kami dari setan. Jauhkan kami dari setan dan jauhkan juga anak yang akan Engkau anugerahkan dari kami, anugerahkan kepada kami dari setan-setan. Demikian ikhwah. Karena yang memang pengaruh buruk itu sangat lengkap, sangat banyak dari setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu merupakan musuh kalian yang paling nyata. Sebenci-bencinya kita dengan manusia, semusuh-musuhnya kita dengan manusia, itu tak seberapa dengan permusuhan kita dengan setan. Kalau manusia memusuhi kita, kalau manusia membenci kita, paling banter dibunuhnya, ya, atau disiksa. Tapi kalau setan benci dengan manusia, tujuan utamanya nggak membunuh, tujuan utamanya nggak menyakiti, tapi menyeretnya ke dalam neraka jahanam, agar seorang manusia bisa diazab bersama dia dalam neraka sa'ir selamanya. Sangat musuh dengan manusia. Makanya ikhwah, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata seorang mukmin. Jangan lupakan yang namanya doa. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa ikum. Apalagi kata Rasulullah SAW, apabila dari hasil hubungan itu mereka dapatkan anak rezeki, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Idza qudiya waladun lahu lam yadurruhu syaitanu abada. Kalau memang dari hasil hubungan itu Allah anugerahkan seorang anak, maka tak akan berbahaya. Setan tidak akan membahayakan anak ini selamanya. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi mohon bagi para pasangan-pasangan suami istri, ketika mereka melakukan hubungan suami istri, mohon dengan sangat, ya, ucapkanlah ini, doakan ini. Ya, kita ingin anak-anak kita itu, kita ingin kalau bisa seluruh anak-anak kaum muslimin soleh dan solehah. Karena negara ini hanya akan bagus, hanya akan menjadi baik jika masyarakatnya masyarakat yang soleh dan solehah. Demikian ikhwah. Baik, kita lanjutkan. Yang lalu juga telah kita bahas bahwasanya ada hal-hal yang perlu kita ketahui menjelang kelahiran seorang anak. Ya, menjelang kelahiran seorang anak. Artinya terkait dengan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada seorang anak laki-laki saja. Terkadang anak perempuan saja. Demikian ikhwah. Bahkan ada yang tak punya anak. Ini semua harus kita terima dengan senang hati. Punya anak itu merupakan hasil daripada sebuah usaha. Dan Allah Subhanahu wa taala meminta kita usaha. Ya. Yang dituntut dari kita seorang muslim yaitu usaha. Hasil yaitu berupa anak yang solehah, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita bahas bahwasanya al-hadi huwallah, yang memberi hidayah itu hanya Allah. Sesoleh-solehnya kita sebagai seorang tua, ya, kita hanya dituntut untuk usaha. Hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para pemirsa masih ingat dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Apa ada orang yang lebih soleh dibandingkan Nabi Nuh? Apa ada orang sekarang yang lebih soleh dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam? Yang dia merupakan salah seorang Rasul ulul azmi. Tapi qaddarallah al-hadi huwallah. Karena takdir Allah dan yang memberi hidayah itu hanyalah Allah. Dan dia memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan menahannya dari siapa saja yang dia kehendaki. Ternyata anaknya mati kafir. Itulah ikhwah. Oleh karena itu sekali lagi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah usaha. Dan Allah akan menilai kita dari usaha kita. Ya. Sejauh mana kesabaran kita dalam mendidik anak-anak. Tapi ikhwah azillahu iyyakum. Ada pasangan itu tak dapat anak. Sudah bertahun-tahun dia berumah tangga, belum juga punya anak, tak kunjung punya anak.
Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Punya anak dan tidak punya anak ini tidak terkait dengan soleh dan tidak solehnya seseorang. Demikian ikhwah. Apa ada orang selain Nabi dan Rasul sesoleh Nabi Zakaria, sesolehnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak ada. Demikian ikhwah. Tapi ternyata mereka mendapat anak di saat usia mereka sudah lanjut. Kata Nabi Zakaria, washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, sudah rambutku sudah memutih. Namun aku tidak pernah jemu, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti berdoa tetap kepadamu ya Allah. Di saat dia sudah tua renta, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya Zakaria, sesungguhnya kami akan beri kamu seorang anak laki-laki namanya Yahya dan belum ada nama sebelum itu. Jadi Yahya merupakan nama pertama ya yang diberikan kepada anak manusia. Kata Nabi Zakaria, ya Rabb, kaifa lam naj'al lahu samiyya? Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqir wa qad balaghtu minal kibari atiyya. Ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak? Istriku mandul, aku sudah tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzalika qala rabbuk. Demikian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Zakaria itu punya anak. Hikmahnya apa ikhwah? Dengan dia tak punya anak, dia terus berdoa. Begitu ikhwah. Makanya kan kalau orang begitu nikah nggak punya anak, begitu nikah dia langsung punya anak, dan nggak banyak doanya. Doanya kepada Allah, ya Allah berilah aku seorang anak. Demikian ikhwah. Dan bagi yang belum punya anak tapi dia sudah punya pasangan, dia juga harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimah yang belum punya pasangan. Kadang sudah usia 30, udah usia 40, bahkan sudah usia 50 belum juga kunjung dapat pasangan. Makanya dia harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang belum juga punya pasangan, dia juga harus banyak bersyukur kepada Allah dan bersabar. Kenapa? Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan sebelum dia punya pasangan. Masya Allah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, ajabali amri mu'min in asabahu sarra fasyakara fakana khairul lah. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, dia bersyukur, itu baik untuknya. Wa in asabahu darra fasabara fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan satu musibah, ujian, dan dia bersabar, itu juga baik untuknya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, kemarin juga telah kita bahas bagaimana ada orang-orang yang punya anak perempuan saja. Ya, ada anak yang dia punya perempuan saja. Siapa contohnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya laki-laki semua meninggal di saat dia masih kecil. Yang sampai besar itu semua anak perempuan. Tapi kita lihat bagaimana kualitas putri beliau perempuan. Seperti Fatimah binti Rasulullah SAW. Beliau adalah Sayyidu Nisa Ahlil Jannah. Sayyidatu Nisa Ahlil Jannah. Dia adalah pemimpin wanita-wanita surga. Insya Allah. Ya. Dan dari wanita ini lahirlah dua orang anak. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Dan dua orang ini apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Sayyida Ahlil Jannah. Dia adalah pemimpin laki-laki penduduk surga. Itu ikhwah. Jadi sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bahkan ada orang yang diberi anak laki-laki malah dia menjadi cobaan bagi dia. Seperti yang telah kita kisahkan pada kajian lalu bahwasanya ketika Nabi Khidir berjalan bersama Nabi Musa kemudian bertemu dengan seorang anak,
Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Maka ketika mereka berjalan bertemu dengan seorang anak, faqatalah, dibunuh oleh Nabi Zakaria. Kata Nabi Musa, qala aqatalta nafsan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu telah membunuh seorang anak tak berdosa. Kamu telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Tapi kemudian Nabi Khidir menceritakan mengapa dia membunuh anak yang masih kecil ini. Ya, itu merupakan wahyu dari Allah. Mengapa Allah suruh Nabi Khidir membunuh anak itu? Dan ini khusus untuk Nabi Khidir ya. Karena Allah menceritakan ini anak punya kedua orang tua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Adapun tuh anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, fakana abawahu mu'minain. Dua orang tuanya adalah dua orang yang mukmin. Fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Kami khawatir anak ini akan menyeret orang tuanya kepada kekufuran. Jadi daripada dia nanti sudah besar menyeret kedua orang tuanya kepada kekufuran, mendingan dibunuh aja sekarang. Demikian ikhwah. Ini khusus untuk Nabi Khidir karena Allah yang menceritakan, Allah yang menghayyukan kepada dia ini anak berbahaya ketika sudah besar. Kalau yang lain nggak dibolehkan ikhwah, karena kita nggak tahu kan bagaimana nasib anak kita nanti di saat dia sudah besar. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu anak laki-laki ternyata membawa musibah. Ya. Kita lihat bagaimana mungkin sebagian orang sedih anaknya semua perempuan. Anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, kelima perempuan, perempuan semua. Mungkin dia sedih. Wah kenapa harus sedih? Banyak keutamaan anak perempuan. Kita baca. Ya. Inna fit tarbiyatil banati wal ihsani ilaihin ajrun azim. Sesungguhnya mendidik anak perempuan, bersikap baik pada anak perempuan itu besar pahalanya, luar biasa. Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, "Ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatanin laha." Aku kedatangan seorang wanita bersama dua orang anak perempuannya. Fasa'alatni falam ajid indi syai'an ghairu tamratin wahidatin. Lantas dia meminta kepadaku makanan dan ternyata aku cari-cari enggak ada makanan di rumah. Allahu Akbar. Rumah tangga Rasulullah Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, pemimpin umat manusia di hadapan Allah nanti. Ternyata rumah tangganya ketika ada seorang peminta-minta memohon belas kasihan memberikan makanan, ternyata dicari-cari tidak ada makanan di rumah. Masya Allah, kalau kita di rumah ya Allahu Akbar, nasi magic jar penuh, lauk pauk, bukan hanya sang lauk, pakai pauknya pun saking banyaknya, warna-warninya, warna-warnonya, belum lagi cemilannya, kerupuk-kerupuknya. Masya Allah, dari mulai rengginangnya, opaknya, rempeyeknya. Begitupun tak bersyukur. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rumah tangga Rasulullah SAW. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mencari di rumahnya, nggak ada yang bisa diberi untuk wanita ini. Ghairu tamratin wahidah, kecuali hanya sebutir korma. Hanya ada sebutir korma. Itulah yang diberikan kepada kedua wanita ini. Lantas fa'ataituha iyyah. Lantas sebutir korma yang kumiliki aku berikan itu kepada wanita tersebut. Allahu Akbar, dermawan luar biasa. Istri-istri Rasulullah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Lantas ikhwah, fa'ataituha, iya, maka aku berikanlah sebutir korma ini kepada si wanita tersebut. Fa'akhadatha faqassamatha baina ibnataini. Maka wanita itu pun mengambil dan dibelahnya menjadi dua. Dibelahnya menjadi dua. Separuh diberinya untuk anak perempuan yang satu, separuh lagi untuk anak perempuan yang kedua. Kemudian walam ta'kul minha syai'a. Sementara si ibu, si wanita enggak makan apapun. Yang penting anaknya makan. Itulah seorang ibu ikhwah. Jadi ya kalau ada seorang ibu, dia enggak mikirkan anaknya udah makan atau tidak. Yang penting dia makan, yang penting dia kenyang. Allahu Akbar. Ini kalau saya katakan dipecat aja cocok jadi ibu ini. Demikian ikhwah. Ya kita sebagai orang tua tentu lebih mementingkan anak-anak kita ikhwah. Anda punya duit, Anda mencari uang kemana-mana, uang Anda melimpah ruah untuk apa?
Kalau nggak untuk anak kita, untuk rumah tangga kita, untuk digunakan sebesar-besarnya bagaimana agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jangan sampai kita sebagai orang tua dimakan-makan di luar, masya Allah makan enak-enak, di rumah makan ala kadarnya, kadang-kadang tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Ini zalim suami seperti ini. Ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat akan kezalimannya terhadap keluarganya. Tuh wanita miskinah, masya Allah wanita miskinah. Dibelahnya kurma, separuh diberikannya kepada anaknya yang satu lagi untuk yang kedua. Summa qamat fa kharajat wa ibnatah. Kemudian dia pun bangkit dan dia pun pergi. Kemudian fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa haddatsuhu hadithah. Hadithah. Tak berapa lama kemudian masuklah Rasulullah SAW dan aku pun menceritakan kisah yang barusan aku lihat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mani butuliya minal banati bi syai' fa ahsana ilaihinna kunna law sitrun minan nar." Barang siapa mereka mendapat cobaan yaitu berupa anak perempuan. Artinya barang siapa yang dianugerahkan anak perempuan, artinya Allah memberi dia amanah berupa anak perempuan. Fa ahsana ilaihinna, kemudian dia bersikap baik kepada mereka. Bersikap baik ini ikhwah, memberinya pendidikan yang cukup, mengajarkannya akhlak yang baik. Kunna lahu sitron minan nar, maka mereka itu akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Makanya jangan Anda itu merasa kecewa dengan adanya anak perempuan. Bukankah istri Anda perempuan? Bukankah ibu Anda perempuan? Apa yang harus Anda kecewakan? Walaupun anak Anda dari 1 sampai 10 itu semua perempuan, jangan kecewa. Jangan kecewa. Itu lebih baik untuk kita. Itu lebih baik untuk Anda. Mungkin di sudut hati Anda yang paling dalam, kenapa ya Allah enggak memberi saya seorang anak laki-laki? Ikhwah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu tak menyukai sesuatu tapi itu baik untukmu. Allah lebih tahu yang bermaslahat. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda Muslimin aidan, dan diriwayat Imam Muslim juga min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, ja'atni miskinah tahmilu ibnatainin laha. Tahmilu ibnataini laha. Seorang wanita miskin datang membawa 2 orang anak perempuannya. Fa'at'amatha salasa tamarat. Maka dia pun memberi, maka Aisyah pun memberi 3 kurma. Kalau yang tadi kan hanya 1 yang diberi Aisyah, karena memang gak ada yang lain. Karena memang tidak ada yang lain. Akhirnya dibelilah yang 1 itu. Kali ini pada kesempatan lain ada lagi yang datang. Tapi kali ini Aisyah radhiyallahu anha punya 3 korma. 3 korma ini diberikanlah kepada si wanita tersebut. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Si wanita ini memberikan pada masing-masing anak putrinya, anak perempuannya 1 korma. Farafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Lantas dia pun ketika mau mengangkat korma ini, mau dia sulangkan ke mulutnya, karena kan berarti tinggal 1 tuh ya. Yang 1 diberikan kepada anak perempuan yang 1 lagi pada anak perempuan yang 1 lagi, tinggal 1. Inilah jatah dia. Ketika dia mau mengangkat kurma ini untuk dia makan, untuk dia sulangi ke mulutnya sendiri, fastata'amatha ibnataha. Kedua anaknya akhirnya minta kurma yang tinggal 1 yang jatah ibunya akan dimakan ibunya. Kemudian akhirnya fasyaqqat tamratal lati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka akhirnya kurma yang akan dia makan tadi gak jadi dia telan, gak jadi dia makan. Akhirnya dia belah kurma ini. Separuh untuk anak yang 1, separuh lagi untuk anak yang 1 lagi. Fa'ajabani sya'nuha. Sikap wanita itu membuat aku sangat kagum. Fadzakartul ladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Lantas aku ceritakanlah kisah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Lantas Rasulullah bersabda,
Innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Apa kata Rasulullah? Perhatikan ikhwah. Perhatikan. Bagi yang punya anak perempuan. Perhatikan. Sesungguhnya Allah telah tetapkan untuk si ibu itu surga. Allah tetapkan. Allah sudah tetapkan untuk si ibu itu surga. Bayangkan ikhwah. Atau Allah telah bebaskan dia dari api neraka. Kenapa ikhwah? Bersikap baik terhadap anak perempuan. Itulah dia ikhwah. Keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang memiliki anak perempuan. Jadi jangan sampai ada yang bersedih kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan dia anak perempuan. Ya, tak punya anak laki-laki. Tidak usah sedih. Apa yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Itulah yang terbaik. Kita nggak tahu. Seandainya Allah beri kita anak laki-laki, kita nggak tahu nasib kita itu bagaimana. Jangan-jangan laki-laki ini bandel luar biasa. Kemudian kita nggak sanggup mengatur dia karena namanya laki-laki. Mungkin kita nggak sabar dengan dia. Akhirnya kita bersikap kasar kepada dia. Akhirnya dia pun membalas dengan kekasaran. Na'udzubillah min dzalik. Allah tahu apa yang sanggup kita lakukan. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Al khair khiratullah. Yang terbaik itu adalah memang pilihan yang telah Allah tetapkan untuk kita. Itulah yang terbaik. Ikhwah, azallahu iyyakum. Baik. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, kadzalika min hadis Anas bin Malik, masih dari hadis Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala jariyataini hatta tablugha. Barang siapa yang menanggung jawabi dua anak perempuan. Menanggung jawabi ini ikhwah, memperhatikan pendidikannya, memperhatikan akhlaknya, memenuhi kebutuhan sandang pangan papannya. Hatta tablugha, sampai mereka balik, jaa yaumul qiyamati ana wa huwa wa damma asabi'ahu. Maka dia nanti di hari kiamat datang denganku seperti ini, kata Rasulullah. Nanti di hari kiamat dia datang bersamaku seperti ini. Artinya posisi dia nanti di hari kiamat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ada di antara kita yang gak kepingin seperti itu ikhwah? Semua kita kepingin. Semua kita kepingin. Makanya bersyukurlah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini anak perempuan, bukan anak laki-laki. Ya. Perhatikan, saya ulangi bacaannya. Mana'ala jariyataini hatta tablugha. Barang siapa yang memiliki dua orang anak perempuan, kemudian dia baguskan agamanya, dia perhatikan pendidikannya. Ala itu artinya menanggung jawabi. Ya, menanggung jawabi, memenuhi sandang pangan papannya, dan terutama ikhwah, terutama tentunya kebutuhan rohaninya, akhlaknya, akidahnya, manhajnya, ya. Sehingga dia menjadi seorang wanita yang solehah. Kemudian pangannya dia cukupkan, pakaiannya dia cukupkan, ditempatkan di tempat yang layak, ya. Maka nanti di hari kiamat begini dia datang bersama aku di hari kiamat, kata Rasulullah. Dua anak perempuan, bukan dua anak laki-laki. Ingat, dua anak perempuan, bukan dua anak laki-laki. Kemudian waqad yurithuka injabal banati inkisaron lillahi azza wa jalla wa tawadu'an lil khalqi fatartafi'u bidzalika darajat yaumil qiyamah. Kemudian kalau engkau diberi Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan, mungkin itu bisa membuatmu menjadi orang yang lembut, tawadhu, rendah hati di hadapan manusia yang lainnya, karena pengaruh sifat wanita itu yang lembut. Ya.
Sehingga kamu jadi orang tawadhu, rendah hati, dan itu akan mengangkat derajatmu di hari kiamat kelak, ikhwah. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man tawadhu'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang bersikap rendah hati kepada makhluk Allah, maka dikarenakan Allah, barang siapa yang bersikap rendah hati karena Allah, maka Allah akan naikkan derajatnya. Demikian ikhwah. Waqad yurithuka injabat dzukur ghururon wa kibron wa ta'alin wa ta'aliyan wa ta'adzuman 'alal khalqi wal khaliq fatakunan naru mathwah wa bi'sa mathwal mutakabbirin. Dan bisa saja kalau Allah Subhanahu wa taala memberimu anak laki-laki malah membuat kamu menjadi takabur, menjadi sok, ya, menjadi merasa hebat. Kenapa? Anaknya laki-laki semua. Banyak yang membela dia. Demikian ikhwah. Akhirnya kamu menjadi orang takabur, menganggap remeh orang lain. Akhirnya itu akan menyebabkan kamu diseret ke dalam api neraka. Bi'sa mathwal mutakabbirin, sungguh api neraka merupakan seburuk-buruk tempat orang yang sombong. Waqad ruziqa ba'dul anbiya wa ahlus salahil banin. Sebagian para nabi dan orang-orang yang soleh ada yang diberi anugerah anak laki-laki. Walam yudhkar lahu banat, tapi dia enggak diberi anak perempuan. Ya. Ada para nabi dan rasul itu hanya dapat anugerah anak laki-laki, tak punya anak perempuan. Contohnya siapa ya? Nabi Ibrahim alaihissalam enggak punya anak laki-laki, enggak punya anak perempuan. Ya. Tidak punya anak perempuan, dia hanya punya anak laki-laki, Ismail dan Ishak alaihi wassalam. Warizqa ba'dhum bil banat walam yudhkar lahu banun. Ada juga sebagian para nabi dan rasul itu mendapatkan anak perempuan tapi tak punya anak laki-laki. Demikian ikhwah. Siapa contohnya ya? Punya anak perempuan tak punya anak laki, punya anak perempuan tapi tak punya anak laki-laki. Belum dapat contohnya. Baik. Wa ba'dhum lam yudhkar lahu waladun wala bintun. Bahkan sebagian mereka ada yang tak punya laki-laki, anak laki-laki, apalagi perempuan. Jadi tak punya anak sama sekali. Ada. Siapa itu? Contohnya Nabi Isa alaihissalam, karena beliau juga belum menikah. Fa Nabiyullah Ibrahim alaihissalam ma dzukira annahu rizqa bi bintin. Nabiullah Ibrahim tidak punya anak perempuan. Beliau punya anak laki-laki. Wa Nabiullah Lut alaihissalam lam yudhkar lahu waladun. Nabi Allah Lut tak punya anak perempuan. Ya. Tak punya anak laki-laki. Dia punya anak perempuan. Jadi Nabi Ibrahim hanya punya anak laki-laki. Nabi Lut ini ikhwat termasuk muridnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sezaman dengan Nabi Ibrahim. Makanya ketika malaikat yang diutus Allah untuk menghancurkan kaum Lut, itu sebelum mereka pergi ke kaum Lut, dia singgah dahulu di rumah Nabi Ibrahim. Itu yang disebut dalam Al-Quran tamu yang gak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Demikian ikhwah. Jadi Nabi Lut punya anak perempuan, tak punya anak laki-laki. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki, tak punya anak perempuan. Demikian ikhwah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Hud ayat 78. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata banuhu dzukur fi sighar. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak laki-laki beliau seluruhnya wafat di saat masih kecil. Wa ma'asalahu ilal kabir. Dan anak-anak ini tidak sempat sampai besar. Ya. Jadi anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ikhwah. Ya, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Hanya saja yang laki-laki semuanya meninggal kecil, tidak ada yang sampai besar. Yang sampai besar itu hanya anak perempuan. Itu dia, seperti Fatimah radhiyallahu anha, Zainab, ya, radhiyallahu anha, Ummu Kalthum radhiyallahu anha, siapa lagi, Ruqayyah radhiyallahu anha. Mereka ini sempat sampai menikah, ya.
Wa Yahya alaihissalam kana sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Adapun Nabi Yahya, ya ini nabi yang bahkan tak punya anak. Demikian ikhwah. Wa asuku ilaika hadzal hadis la'allaka taqna'u bihi wa tuqirru nafsaka wa 'ainak. Dan berikut ini saya akan sebutkan, cantumkan hadis yang semoga hal itu bisa membuat bahagia dirimu. Akhrajal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathun. Tidak ada yang berbicara ketika dia masih bayi kecuali hanya 3 orang. Fadzakara hadis, lantas beliau pun menyebutkan hadis. Wa fihi, di antaranya, wa bainama sabiyyun yarda'u min ummih, ketika seorang bayi yang sedang menyusu dengan ibunya, famarra rajulun raqibun ala dabbatin farihatin wa syaratin hasanatin, maka lewatlah seorang laki-laki yang berkendaraan yang sangat mewah dan berpakaian sangat mewah. Faqalat ummuhu Allahumma ja'al ibni misla hadza. Lantas si ibu berdoa, ya Allah jadikanlah anakku seperti laki-laki ini yang datang dengan kendaraan mewah, pakaian mewah, berpenampilan mewah. Si ibu mohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku seperti laki-laki itu. Artinya yang murah rezekinya, yang lapang rezekinya, ya. Fataraka thadiyah. Mendengar itu si anak melepaskan nenenannya, ya, melepaskan susuannya. Kemudian wa aqbala ilaihi fanadhara ilaihi. Lantas dia pun melihat ke arah laki-laki tadi itu, laki-laki yang berkendaraan dan berpakaian mewah. Faqala, lantas si anak bayi yang menyusu tadi itu berkata, Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia. Kata si bayi, ya Allah, bayi sedang nenen, ya, sedang menyusui, tiba-tiba dia melepas susuannya dan melihat ke laki-laki yang datang dengan serba mewah. Lantas dia katakan, ya Allah jangan jadikan aku seperti laki-laki itu. Summa aqbala ala thadihi wa ja'ala yartadi'. Lantas dia pun kembali menyusu. Qala faka'anni anzur ila Rasulullah SAW yahki irtida'uhu bi isba'ihi sababa fi fammi faja'ala yamushu. Dan kata Abu Hurairah, aku melihat Rasulullah SAW mengkisahkan hal itu dan mempraktekkan, yaitu si anak menyusu seperti ini. Jadi diletakkan jari telunjuknya ke mulut beliau. Nah, begitu. Mempraktekannya. Artinya mempraktekkan si anak sedang menyusui. Qala, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menganjutkan ceritanya, kisahnya yang dia nukil dari Rasulullah SAW. Wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti wa sarakti. Tak lama kemudian orang-orang sedang mengarak seorang anak perempuan. Anak perempuan ini dipukuli dan mereka katakan, kamu sudah berzina, kamu sudah mencuri. Wahiyya taqul, dan si perempuan tu, anak perempuan tu tetap mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi si perempuan ini dipukuli oleh penduduk dan dituduh dia mencuri dan dituduh dia penzina, tapi dia tetap mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah untukku hanya Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil pelindung. Faqalat ummuh, si wanita ini yang sedang menyusui anaknya berkata, Allahumma la taj'al ibni mitlaha. Ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti perempuan ini, perempuan yang dipukuli penduduk. Fataraka radha'ah wa nadha ilaiha. Mendengar itu, si bayi melepaskan susuannya dan melihat ke si wanita yang dipukuli orang itu, yang dituduh berzina, penzina dan pencuri. Faqala, dan berkata, Allahumma ja'alni mislaha. Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan itu. Kata si bayi yang masih dalam usia menyusui. Fahuna kata roja al hadis. Faqalat, apa kata si ibu, ya? Halqa marra rajulun hasanul hay'ah
Fakultu Allahumma ja'al ibni mislah, fakulta Allahumma la taj'alni mislah. Kamu ini bagaimana? Ya bahasa kita, kamu ini gimana sih? Tadi lewat seorang laki-laki yang bagus penampilannya, kendaraannya bagus, ya. Kemudian aku berdoa, ya Allah jadikanlah anakku seperti dia. Kamu malah mengatakan, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Wa marru bihadil amati wa hum yadribuna wa yaquluna zanaiti wa sarakti. Kemudian tak berapa lama kemudian lewatlah orang-orang serta sambil mengarak-arak seorang hamba sahaya perempuan yang mereka sambil mereka pukuli, kemudian mereka tuduh, sambil mereka katakan kamu penzina dan kamu pencuri. Lantas fakultu Allahumma la taj'al ibni mislaha, dan aku berdoa, ya Allah janganlah engkau jadikan anakku seperti wanita itu. Fakulta, malah kamu mengatakan Allahumma ja'alni mitlaha, malah kamu mengatakan ya Allah jadikanlah aku seperti wanita itu. Itu gimana sih? Demikian heran ibunya, ya. Dan yang mengherankan lagi, ini ibu memberikan respon. Dia nggak heran, bisa ngomong anakku nggak? Dia memberikan respon seolah anak ini sepertinya sudah bisa bicara, ya. Jadi usianya masih muda. Kalau kita lihat yang namanya menyusui itu kan paling lama 2 tahun, ya. Kita anggaplah 2 tahun. Apa ada anak yang bisa fasih bicara sementara usia yang masih 2 tahun? Kan enggak, ya. Nah, untuk anak bayi ini sudah bisa bicara. Makanya si ibu pun enggak heran. Ya berarti dia memang sudah bicara, sudah terbiasa bicara dengan ibunya. Kalau seandainya dia baru kali itu bicara, pastilah ibu akan mengatakan, anaknya bisa bicara, kan begitu seharusnya. Terheran, enggak sempat bertanya seperti itu. Ya, dari konteks hadis ini, ya sepertinya si anak sudah bicara, sudah biasa bicara dengan ibunya. Makanya si ibu malah menyanggah dia. Kamu nih gimana sih? Tadi ada yang lewat bagus pakaiannya, kendaraannya bagus. Kamu katakan, aku berdoa, ya Allah jadikan anakku seperti dia. Kamu katakan malah, jangan ya Allah. Begitu lewat seorang hamba perempuan yang dituduh mencuri dan penzina, aku berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan anakku seperti wanita itu. Malah engkau mengatakan, ya Allah jadikan aku seperti dia. Kamu itu gimana? Jadi dari dialog ini kan bisa kita ambil kesan bahwasanya ini anak sudah biasa ngomong dengan ibunya. Kemudian lantas si bayi memberikan jawaban. Inna dzalika rajul kana jabbaron, tu laki-laki yang mewah, kendaraannya mewah, penampilannya mewah, pakaiannya. Dia itu laki-laki jabbar, sombong, diktator, ya, zalim. Fakultu Allahumma la taj'alni mithlah. Makanya aku katakan, ya Allah jangan kau jadikan aku seperti dia. Untuk apa menjadi seorang yang kaya raya, mobil mewah, penampilan mewah, tapi zalim? Untuk apa? Ya. Zalim, diktator, untuk apa? Ya, nggak ada gunanya semua itu. Nggak ada gunanya yang namanya penampilan yang hebat, harta kekayaan tapi zalim. Kemudian wa inna hadhi yaquluna zanaiti wa lam tazni. Adapun orang-orang yang mengarak si wanita itu sambil dia pukuli, mereka tuduh dia adalah penzina. Sebenarnya bahasa kita gitulah ya. Sebenarnya Bu, dia tidak penzina. Wasarakti walam tasrik. Orang menuduh dia pencuri, sebenarnya dia enggak mencuri. Fakultu Allahumma ja'alni mithlaha. Makanya aku berdoa, ya Allah jadikan aku seperti wanita itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Wanzur ila ma dunak. Wanzur ila ma dunak wa la tanzur ila man fawqak. Man huwa fawqak. Oleh karena itu wahai kaum muslimin, lihatlah orang yang tarafnya berada di bawahmu, jangan yang kamu lihat yang di atasmu. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhum mimman fuddila alaihi. Apabila salah seorang kalian melihat seorang yang lebih banyak dianugerahkan kepada dia ketimbang kamu, maka kamu lihatlah orang yang ada di bawahmu. Demikian ikhwah. Misalnya kita lagi naik sepeda motor yang terbaru lah, ya, naik sepeda motor terbaru, ya, naik Matic misalnya, bagus, baru dibeli cash, ya. Kemudian kita bertemu dengan teman kita misalnya, teman SMP, teman SMA, dia sudah pakai mobil Innova terbaru.
Ya. Maka lihatlah temanmu yang ada di bawahmu, yang dia jangankan sepeda motor baru, sepeda saja tak punya. Jangankan yang baru, yang motor lama saja nggak punya, sepeda motor lama aja nggak punya. Jadi dia pakai apa misalnya? Dia hanya pakai kendaraan sepeda kemana-mana bersepeda. Bukan karena dia goes, enggak, tapi karena memang dia nggak bisa beli sepeda motor. Hendak kamu lihat yang di bawah kamu. Ya, hendak kamu lihat di bawah kamu. Kalau kamu tinggal di rumah yang RSSSS, rumah sangat sederhana, sangat susah selonjor, saking kecilnya. Ya, maka kamu lihat teman-temanmu kaum muslimin yang jangankan punya rumah, nyewa saja susah. Setiap tahun naik sewanya, setiap akhir tahun mau penghujung sewa rumah harus penghujung tahun harus membayar lagi sewa rumah, deg-degan. Jangan-jangan naik sewa rumah, jangan-jangan sanggup nggak kita? Deg-degan, kenapa? Nyewa rumah. Nanti kalau ternyata dinaikin sewa rumahnya kita nggak sanggup, terpaksa pindah lagi. Pindah rumah itu capeknya bisa seminggu. Demikian ya, deg-degan. Alhamdulillah Anda sudah punya rumah walaupun sangat sederhana, sangat kecil, sangat susah selonjor saking kecilnya. Alhamdulillah nggak pindah-pindah, sudah bisa menata, menghias rumah, masya Allah. Kenapa? Rumah sudah milik sendiri. Demikian ya rahimanallahu wa iyyakum. Lihat orang yang berada di bawah Anda. Jangan lihat yang di atas. Anda tidak pernah akan menjadi orang yang bersyukur. Perhatikan hadis yang berikutnya. Undur ila man asfala minkum wa la tanzuru. Unduru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kamu lihat orang yang berada levelnya di bawahmu. Jangan kamu melihat yang ada di atasmu. Fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatullah. Yang demikian itu lebih dapat mendorongmu untuk bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Anda seorang anak wanita, lihat yang di bawah. Alhamdulillah ya Allah. Anak saya perempuan memang, tapi teman saya sampai sekarang tak punya anak. Demikian Anda yang sudah sekian tahun menikah, belum juga punya anak, alhamdulillah ya Allah. Pertama, itu merupakan amanah dari Allah. Mungkin kalau Allah melihat, mungkin Allah tahu kita itu belum sanggup untuk mengemban amanah, makanya belum Dia beri amanah. Lihat dengan orang yang di bawah kamu. Ada yang sampai sekarang belum juga punya pasangan, sendiri kemana-mana, pergi taklim sendiri. Sementara Masya Allah anti sudah bisa dibonceng oleh suami, walaupun tidak ada boncengan yang kecil-kecil yang lainnya. Demikian banyak para akhwat yang belum dapat pasangan, pergi ngaji sendiri, pulang sendiri. Sementara yang teman-temannya yang tadinya bareng pergi ngaji, sekarang masing-masing sudah dengan suaminya. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kunta ruzikta bil binti fa ghairuka lam yurzaq bi waladin wala bint. Kalau Anda diberi rezeki berupa anak perempuan, ketahuilah selain Anda ada yang tak punya anak, baik laki maupun perempuan. Wa in kunta ruzikta bil binti sawiyatan sahihatan fa ghairuka ruziqa bi tiflin aw bi tiflatin musyawwahah tarhaquhu 'indal atiba wa la tajid lahu ilajan. Kalau Anda diberi seorang anak perempuan yang sehat walafiat, sempurna fisiknya, selain Anda ada yang diberi anak perempuan atau laki-laki tapi cacat, seperti autis misalnya, Masya Allah, biaya pendidikan anak autis, tahulah kita berapa biayanya Demikian bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberi kita seorang anak yang sehat walafiat. Demikian rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi al-khair khiratullah. Yang terbaik itu adalah pilihan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Allah lebih tahu tentang kita.
Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka ridholah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita sedih karena hanya punya anak perempuan. Sebagaimana juga jangan kita bersedih karena kita hanya punya anak laki-laki. Dan juga jangan bersedih ketika kita nggak punya anak. Ya, karena banyak orang-orang yang ada di bawah kita yang lebih parah dibandingkan kita. Al khair khairatullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan boleh telepon langsung ke nomor yang sudah ada di layar televisi Anda, atau Anda juga boleh kirimkan pertanyaan melalui via chat, atau juga boleh kirimkan ke nomor saya ini di 0895 6113 27778. Ustadz, bagaimana dengan yang memiliki anak perempuan satu orang? Apakah masih mendapatkan keutamaan tersebut? Ikhwah, ada sebuah hadis. Ya, ada sebuah hadis. Rasulullah SAW menyatakan 3 orang, kemudian 2 orang. Sahabat ingin bertanya bagaimana dengan 1 orang. Ya, bagaimana dengan 1 orang? Ingin bertanya, tapi sahabat ini segan menanyanya. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana dengan yang punya anak satu orang anak perempuan? Semoga termasuk, ya. Semoga termasuk, karena memang tidak ada dalam hadis. Minimal dalam hadis hanya 2 orang. Ya, semoga kita mohon pada Allah semoga termasuk, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana kalau orang tua tidak merestui anak perempuannya rujuk kembali dengan suaminya? Harus milih siapakah anak perempuan itu? Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Baik. Perhatikan. Rujuk itu ada 2. Ya, rujuk itu ada 2. Rujuknya suami istri di saat si istri masih masa iddah, dengan rujuknya setelah selesai masa iddah. Apabila seorang suami mentalak istrinya, ya, maka si istri sejak saat itu menjalani masa iddah. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya maka dia harus menunggu masa iddahnya, ya, menjalani masa iddahnya selama 3 kali suci. Selama masa iddah ini, ya, apabila sang suami mau rujuk, maka Allah mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in arada islaha. Sungguh suaminya lebih berhak untuk rujuk kepada suaminya, kepada istrinya in arada islaha, jika memang mereka ingin berdamai, islah. Demikian. Kenapa? Karena istri yang sedang menjalani masa iddah itu statusnya masih istri. Dan laki-laki yang mencerai dia statusnya masih suami. Karena Allah katakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Dan suaminya itu Allah masih mengatakan suami terhadap istri yang sudah ditalak tapi masih menjalani masa iddah. Maka yang lebih berhak dalam merujuk seperti ini ya suaminya. Orang tuanya nggak boleh. Ya, orang tuanya nggak boleh menahan, nggak boleh nggak merestui. Dan kalaupun nggak merestui nggak masalah. Karena suaminya lebih berhak terhadap istrinya. Bahkan Allah mengatakan jangan wanita itu diusir ataupun dia keluar dari rumahnya. Kalau yang dimaksud rujuk maksudnya yaitu setelah masa iddah selesai, kemudian setelah masa iddah selesai kembalilah si anak perempuan ini ke orang tuanya, kemudian si mantan suaminya ingin kembali rujuk, ingin melamar kembali menjadi istrinya, maka anak perempuan ini yang lebih berhak pada dia adalah orang tuanya. Bukan lagi suaminya, karena itu bukan suaminya, ya. Karena sudah selesai masa iddah. Demikian. Jadi kalau rujuknya itu sebelum selesai masa iddah, maka suami lebih berhak. Tapi kalau rujuknya setelah selesai masa iddah, maka orang tua lebih berhak. Kalau orang tua katakan tidak, maka jangan, nggak boleh. Ya. Kalau orang tua mengatakan tidak, maka tidak boleh dia balik kepada mantan suaminya. Allahu a'lam bishawab. Naam, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari Bapak dengan siapa? Bapak siapa dan dari mana?
Ya silakan Bapak dari Payakumbuh. Betul? Oke, jazakumullah khair. Oke Pak ya, sudah Pak. Oke. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, perhatikan. Seorang suami dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya sebelum dia menikah. Ya. Tidak bertanggung jawab sama sekali. Ya, seperti misalnya dia menikahi seorang mantan. Ya, mantan seorang wanita yang bebas misalnya, pasangan gonta-ganti misalnya gitu ya. Kemudian taubatlah ini ikhwah. Ya, taubat karena sebanyak apapun dosa seseorang, sebesar apapun dosanya, kalau dia bertobat, ya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, menerima taubatnya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal muslimun. Taubatlah kalian seluruhnya wahai mukmin, wahai muslim. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubata an ibadih ma lam yughargir. Allah itu menerima taubat seorang hamba selama nyawanya tidak di kerongkongannya. Dalam hadis yang lain, malam tatlu syamsin magharibiha, selama matahari belum terbit dari barat. Jadi kalau dia sudah tobat, ya sudah tobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua dosa-dosanya. Baik. Kemudian wanita ini menikah dengan seorang laki-laki. Maka laki-laki ini sama sekali tidak ada tanggung jawabnya terhadap apa yang dilakukan oleh sebelumnya. Yang dilakukan oleh seperempuan. Dia sendiri sudah Allah bersihkan kalau dia memang benar-benar taubat nasuha. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hanya saja tentunya yang namanya kebiasaan, walaupun terkadang sudah taubat tapi ada juga begitu kan. Maka seorang suami harus benar-benar dia mentarbiyah istrinya. Karena istrinya mantan. Demikian. Karena istrinya mantan. Sama seperti seorang yang mantan narkoba. Ini kalau nggak dijaga bisa kumat lagi ikhwah. Dia sudah taubat nasuha Ustaz. Ya, betul. Tapi terkadang iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Di saat imannya turun bisa saja kumat lagi. Makanya benar-benar memberikan tarbiyah yang kuat, yang pas untuk istri dan benar-benar memprotek istri. Jangan sampai ada celah di mana dia bisa kembali pada pekerjaan yang lama. Demikian. Tapi kalau suaminya lalai, kemudian akhirnya dia kembali kumat lagi penyakit dia yang lama, maka suami ikut berdosa. Ya, suami ikut berdosa karena istri melakukan itu di saat status dia sudah sebagai istri. Demikian ikhwah. Sekali lagi, kalau perbuatan itu dilakukan sebelum statusnya sebagai istri, maka suami tidak bertanggung jawab sedikit pun atas itu. Dan karena dia sudah menjadi seorang suami istri, maka dia harus berupaya mentarbiyah istri. Jangan sampai lengah, jangan sampai si istri kembali. Dia tutup semua celah-celah yang memungkinkan si istri untuk kembali kepada dunia yang pertama. Demikian ikhwah. Kalau ternyata si suami lalai, akhirnya kembalilah si istri ke dunia lamanya, suami berdosa. Demikian ikhwah. Ya, karena kelalaian itu. Tapi kalau dia sudah berupaya ternyata ada juga selip. Al-hadi huwa Allah. Yang memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita usaha. Makanya dari awal saya sebutkan, kita itu sebagai manusia hanya usaha. Berupaya maksimal mungkin sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita beban tanggung jawab anak dan istri. Usaha semaksimal mungkin. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi Bapak yang bertanya, yang penting coba diterbiah dengan semaksimal mungkin. Jika ternyata qadarullah ma syaa fa'ala, selip balik sang istri, maka al-hadi huwa Allah. Yang memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, maksimal. Sisanya sisakan pada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, yang kau cintai, tapi hanya Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Demikian ikhwah
Rahimani Allah wa iyyakum. Para pemirsa sekalian, sepertinya waktu kita sudah melewati batas ya. Semoga sedikit yang tadi kita bahas, sedikit yang saya bacakan tadi, semoga banyak manfaatnya ya. Terutama untuk saya tentunya sebagai pengisi acara ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami yang punya anak-anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya, para pemirsa sekalian, untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.